300 tahun lalu, banjir besar menenggelamkan hampir seluruh daratan bumi, menyisakan hanya beberapa pulau terpencil saja. Sejak itu, badai listrik terus menutup Cakrawala. Dunia lama tenggelam. Para penyintas membangun Argos, kota benteng baru di reruntuhan. Kota dikuasai pendiri abadi. Siang, tak semua bisa pindah Argos. Para pendiri memanfaatkan keputusasaan orang-orang dengan memaksa dalam balapan speedboat yang dikenal sebagai storm riding. Tiap pulau kirim 2 penunggang. Pemenang pindah Argos bawa rakyatnya. Kalah, pulau dijarah, rakyat dilempar laut. Orang pulau yakin suatu hari penunggang terpilih membebaskan mereka. Di Vigisland, Ned melihat poster, iklan ramai Argos soal balapan, juga tawaran sponsor. Lalu ia membantu tim perahu wakil pulau untuk lomba berikutnya. Anda menunjukkan poster Hammerhead. Lalu berpadanya. Hammerhead tersambar petir, selamatkan pulau, tak pernah kalah balap. Sebagian yakin ia tembus badai fog, sampai seberang. Lainnya bilang ia kadang kacaukan balapan demi istana bagi pulau. Ada yang menganggapnya dongeng. Anda membayangkan hari bersama Lazar bilang tak perlu legenda. Dia cukup. Ia pamit, mencium foto mendengan istrinya, bersiap balapan. Salah satu mekanik mengingatkannya kalau begitu sampai di batu Neptunus, dia hanya punya 10 detik untuk memisahkan diri. Ternyata Lazar tidak ikut untuk menang. Dia ingin menembus badai untuk mengungkap kebenaran. Komentator Argos memperkenalkan penulis, menyebut Pulau Fig kuda hitam. Sebelum balapan akhirnya dimulai, semua pembalap mengendalikan perahu dengan hebat. Satu menangkap petir, memberi dorongan besar, dan melesatkan perahunya ke posisi pertama. Jubah pembalap lain tidak sengaja menutupi pandangannya dan membuatnya menabrak batu. Saat seorang pembalap mencoba menyalip perahu di posisi pertama, manuvernya gagal dan perahunya ikut menabrak. Begitu ada celah, Lazar meninggalkan balapan dan mengarahkan perahunya ke arah badai di Cakrawala. Komentator bilang ini insiden kelima musim ini. Lazar ngebut menghindari petir, tapi tak tersambar dan meledak. Anna menangis, bersumpah balas ayahnya, dengar berita dari radio itu. Komentator mengumumkan bahwa Pulau Fig sekarang dilarang ikut balapan selama 10 tahun ke depan. Beberapa hari kemudian, Ned presentasi di kelas. Pulau balik Cakrawala. Titan tinggal sana. Guru memarahinya, bilang tak ada apapun di seberang badai. Anna mengejeknya. Anna membela. Dia dimarahi. Ned ngotot badai itu bohong ciptaan para pendiri. Teman sekelas mulai melemparinya benda. Usai kelas, guru menegur Nikolai, ayah Ned, agar menangani ulah anaknya. Malamnya, Ned di puncak pohon, badai murka menutup langit. Anna memintanya turun, tapi ia tetap menolak. Petir menyambar pohon. Ned jatuh ke tanah berasap. Mengira akhirnya Ponsu bisa seperti Hammerhead. Di Pulau Wio, penjaga kuasai jalan untuk mulai penggusuran, karena 2 pembalapnya tewas balapan. Baroness, pejabat tinggi Argos, mengawasi semua orang saat penjaga kasar mendorong warga dengan paksa ke perahu. Setelah diusir, para pendiri mengirim mesin mulai menggali. Mereka memburu zat bernama elemen, konon menolak maut itu sendiri. Divi, Ned masih terbaring. Kesakitan akibat luka. Putus asa menolongnya. Kakek Dita melanggar sumpah. Dan kapak. Ia menebas dahan, menampung cairan biru yang keluar dari pohon. Ia meneteskan cairan ke mata Ned, membuatnya melihat Hammerhead berlayar memasuki badai. Mata Ned pun membadai. Usai penggalian, Baroness bilang pada pendiri mereka tak menemukan apapun. Elemen itu cairan biru Dita. Cadangan tinggal 10 tahun saja. Para pendiri hendak merebut semua pulau tersisa, tapi Baroness ingatkan. Penduduk pulau bersatu jumlahnya melebihi tentara Argos. Dia ingin sekarang terima nasib. Menyebut Amor Fati, baik buruk perlu dalam hidup. Taurus menolak. Katanya dia justru tentukan nasibnya sendiri. Ia memarahi karena memakai ungkapan itu, milik pencuri Kejicius. Taurus memerintahkan tambah balapan agar pulau segera kosong, mencegah insiden lain lagi. Beberapa saat kemudian,
Ned bangun, menunjuk jendela, melihat Hammerhead di terowongan misterius. Ia tak paham visinya. Datang tiba-tiba. Kita memeluknya, menenangkan. Sementara itu penjaga menyelam, temukan kapal karam. Mereka bilang Taurus, bangkai temukan di Teluk Gaia. Taurus kirim tentara ke pulau, berharap ia ada. Bersamaan, kita memperingatkan Nicola. Melihat bendera Baroness di pesisir, berarti dia akan menjemput Ned. Rumor tentang rongsokan itu menyebar cepat, jadi Anna dan Ned naik perahu ke Teluk Gaia meskipun Dita selalu melarang cucunya pergi ke sana. Usai kagumi patung hebat, mereka menyelam dan melihat penjaga memeriksa bangkai. Anak-anak hendak kabur, ditangkap penjaga, lalu dibawa ke Baroness. Saat mereka pura-pura perahu mogok dan tersesat, tentara mencium rambut Anna, yakin mereka dari Vic. Baroness bilang dia menak yang tersentuh badai sambil menatap mata Ned. Ia setuju antara anak-anak pulang, Argos enak untuk hidup. Dia bilang yang tersentuh badai bisa menembus celah waktu dan melihat takdirnya. Baroness memberi anak kompas. Menguasai ketakutanmu sendiri sangat menentukan, membuat beda. Baroness antar anak ke Vic. Bilang Ned penunggang, bukan anak tani. Sponsor menanti saat dewasa. Lalu Dita bilang, ia menanam pohon saat Ned lahir. Dalamnya Cius, Titan terakhir terikat. Di Argos, Taurus menemui ilmuwannya. Kunci berhasil disalin dipakai pergelangan. Ia menyalakan mesin jarak jauh, berjanji segera membawa badai lebih besar lagi. Lampu menyala selama beberapa detik sebelum mesin kehilangan koneksi dan mati. Karena marah, Taurus melempar ilmuwan itu dari menara. Sementara itu, Dita melubangi dinding, menarik kota yang disembunyikannya dulu. Ia menatap kunci mesin asli, terbayang dirinya sendiri muda tiba di pulau. 10 tahun berlalu, Anna dan Ned kini pacaran. Ned menghadapi penglihatan tiap hari, tapi belum paham maknanya. Dia bilang pada Anna, visinya Anna di Gaia berbaju. Anna pun berbisik janji di telinganya. Tahun ini larangan usai, Anna latihan ikut balapan. Ned mengaku takut kehilangannya. Dita tanya isi visinya, tapi Ned bungkam. Malam itu, Ned melihat Anna menunggang ke badai balas ayahnya, akhirnya tewas. Ned mendekat kembali ke pohon saat badai, tapi Dita menahannya. Pagi itu, Baroness kembali ke Vic. Dita meludah ke lantai melihatnya. Ia melarang Ned berkendara. Baroness menilai itu pilihan Ned sendiri. Ia memberi setahun memilih sponsornya. Akhirnya Ned ikut balapan demi melindungi Anna. Dibantu Nicola memperbaiki perahu. Sementara itu, semua penyintas terusir kini hidup mengapung di laut tanpa tanah. Anak mereka lahir di perahu, tak pernah menjejak darat. Mereka cuma melihat mesin keliling pulau, merusak tanah-tanah hasil. Setelah berbulan-bulan persiapan, semua pembalap terpilih diizinkan masuk ke Argos untuk pengarahan dari lari. Mereka diingatkan aturan, kompas tak berfungsi dekat badai. Mereka pula tetap harus melawan inersia. Usai rapat, Anna yakinkan Ned ikutnya ke badai. Bercuman, teguhkan janji. Serentak, Taurus memilih prajurit kuat jadi Bombhead. Julukan penunggang pembunuh bagi para pendiri saat balapan. Ia menyuruhnya mulai dulu dari penulis Vic. Sore, balapan dimulai. Anna dan Ned mati-matian pulihkan nama pulau mereka, langsung memimpin di posisi pertama. Beberapa menit awal balapan normal, lalu Bombhead mengarah ke kapal lawan dan menghancurkannya. Setelah itu normal lagi selama beberapa saat, Anna tetap pertama. Di lintasan akhir, Bombhead menyerang lagi. Anna melaju cepat. Ia meleset dan malah menghancurkan perahu lain. Melihat celah, Anna keluar balapan dan melaju naik. Ned dan Bombhead mengejar di belakangnya. Mendekat, Hammerhead juga ikut mengejutkan. Sebuah sambaran petir tiba-tiba mengenai perahu Hammerhead dan dia menghilang karena dia sebenarnya adalah visi yang hanya dilihat oleh Ned. Anna terlalu dekat dengan badai, jadi Bombhead mempercepat dan menabrak perahunya. Ned tersadar dari visinya terlambat dan hancur melihat pacarnya tenggelam. Dia melompat ke air dan mulai berenang ke arahnya. Tapi Bombhead melewatinya untuk menabraknya. Selama beberapa detik, Ned melayang tak terkendali sambil melihat visi Anna dalam gaun merah. Di saat yang sama,
Taurus ketakutan karena mendapat visi Hammerhead muncul di sebelahnya. Usai balapan, Neb dijebloskan ke sel. Dikuasai duka, bersalah, ia jatuh ambruk. Tak bedakan visi dan memori. Lari menemui Neb. Bilang dulu ia setuju jadi Bombhead, tapi anehnya mengaku kaumnya tak pernah perlu diselamatkan. Neb lalu bertemu Baroness, yang berkisah. Bertahun-tahun yang lalu setelah dunia tenggelam, para anggota operasi jelajah lautan untuk mencari harapan hidup. Akhirnya mereka menemukan kepulauan ini, di mana penduduk pulau percaya mereka dilindungi oleh darah Dewi Gaia. Para pendiri menamakannya Elemen, lalu mendirikan Argos, tempat mereka menyalahgunakannya demi jadi. Taurus ambil teknologi pelindung yang kancam, malah memakainya mencipta badai yang menjebak pulau-pulau itu selamanya. Ia menggali terus elemen terbatas untuk dirinya saja, hingga pulau-pulau terhimpit dan terkuras. Sius semua, mencuri kunci, lalu kabur cepat. Tak mampu, ia terdampar di Fig, memakai nama Dita, memulai hidup baru. Usai cerita, Baroness memberi Neb kompas dari jasa dana, lalu memulai Fig. Neb memojokkan Dita karena kebohongan. Dita bilang melindunginya, Neb tak peduli. Kemudian, Neb mengubur pohon atas nama Anna. Lalu dia bicara Nicola. Dita sering hilang, tak pernah cerita. Dita mengajarinya jadi bagian badai. Di pusatnya ada kilat menari, kata bisa mengantar siapa saja ke seberang, tapi Nicola tak pernah menangkapnya. Karena visi, Neb yakin Hammerhead sudah menangkapnya dan ingin coba. Nicola bilang Neb siap. Dita memberi kunci, mengajarnya frasa Amorfati. Sebelum pergi, Neb mengambil pohon Anna. Baroness memperingatkan Taurus. Panen turun terus, kelaparan memicu revolusi. Dia sudah mengurusnya, tapi Taurus tidak senang karena dia meremehkan otoritasnya. Di Argos, Neb menunggu balapan berikutnya, memainkan kunci, lalu baru sadar itu kompas yang menunjuk kuil para pendiri. Saat menyusun rencana, Neb Taurus menatapnya diam-diam. Nanti, perawat Maya memberi dosis elemen baru lagi. Taurus ramah dan minta dia terus mengawasi Neb. Sementara itu, Neb minta Lari ajari menangkap petir. Mereka naik perahu. Lari membimbing Neb mengatur kecepatan tepat. Neb berhalusinasi menabrak perahunya ke Bombhead. Tapi cepat sadar tepat waktu, jadi tak jadi tabrakan nyata. Lari bilang, "Jinakan takutmu atau kau takkan menang." Neb pulang ke kota. Maya menatap parut lamanya sambil mengobrol. Neb santai bilang cintanya tinggal di pohon kamarnya. Maya lalu membawanya ke kuil dan minta para pendeta untuk bantu mengobati lukanya. Tapi mereka menolak karena percaya dialah yang akan menembus badai. Neb melihat tanaman dikuras, lalu pergi. Kemudian di jalan, ia melihat gaun merah dari visinya di toko. Saat itu ia menabrak bom, mencengkram kerahnya, ingin balas dendam. Bombhead bilang bertarung cuma di balapan kabur. Neb langsung mengejar. Mereka lari keliling kota sampai terjun ke air. Mereka berenang ke tepi terdekat. Neb menindih Bombhead. Keras minta penjelasan. Dia menenggelamkannya berulang sampai Bombhead bilang janji pada Taurus menjaga badai. Neb membiarkannya dan bersumpah akan menang balapan. Maya memberitahu Taurus soal pohon Neb dan Cius bersembunyi di Fig. Di kamar, Neb makin dekat menang. Setelah lihat lagi Anna, ia tebang pohonnya demi elemen. Ia temui Lari minta bantuan rencana. Besok, balapan berikutnya akhirnya dimulai. Bombhead lah perahu Neb hanya untuk mengejek, tapi semua tetap tenang di awal balapan. Lah, Neb tetap kedua, termasuk badai, tapi tak terjadi apa-apa. Bombhead ngebut ambil jalan pintas menyusul Nebraska. Saat kilat cukup dekat akhirnya, Neb mengemudi perahu menangkapnya tepat waktu. Dorongan melesatkannya ke depan, berebut posisi pertama. Dalam menit, ia menang balapan. Semua kaget. Neb mendadak memutar perahu, menuju Bombhead yang tetap tak bergerak. Detik terakhir, Neb loncat dari perahu. Hanya Bombhead tewas, tabrakan meledak. Tak ada yang melihatnya. Jadi Neb dikira ikut juga tewas. Komentator mengumumkan kalau penduduk Pulau Fig nggak akan diizinkan datang ke Argos sebagai hukuman atas tindakan Neb.
Prajurit Taurus mengepung Baroness. Dia marah karena tak diberitahu Cus di Fig. Radio. Pasukan Fig cari pencuri. Di bawah air, Neb bertemu Lari yang memberi alat selam. Ikuti kompas, Neb berenang ke kuil, masuk lewat terowongan rahasia. Dia kaget. Semua pendeta sudah pingsan. Ternyata sang Baroness dan anak buahnya datang lebih dulu dan membereskan mereka. Saat Neb tanya siapa Hammerhead, Baroness lepas lensa kontak, mengaku punya visi. Ia tuntun Neb lewat visi Neb, agar lihat kebenaran. Dialah Hammerhead. Visi itu menampakkan Neb kelak. Jadi Dita dan Baroness menyebar cerita sampai ia siap menerima takdir. Perahu dan perlengkapan dari Lari siap. Neb keluar kuil dengan identitas baru. Baroness kembali, mendapati Taurus membunuh semua pendiri lain. Terjadi, tapi Taurus jeda dengan waktu lihat Hammerhead berlayar pergi. Segera warga Mbokota bersorak untuk pahlawan legendaris, namun Bombea dan prajurit lain mulai memburunya. Saat musuh mendekat, angkat petir di kapal, memakai mode lari, menembakkannya balik, menghancurkan kapal lawan sekali serang. Serentak, tentara menembak, menghancurkan Pulau Fig. Dita menatap reruntuhan, sendiri berbisik Amorphat. Sementara itu, Hammerhead masuk badai di tengah angin kencang, menangkap petir yang mendekat. Tak ada sambaran menghentikannya. Segera ia mencapai sisi seberang aman. Taurus lihat radar, sadar kekuasaannya tamat. Sementara Hammerhead temukan pulau besar. Gedung di sana berisi mesin pembuat badai. Dengan kunci asli, dia mematikan alat. Badai lenyap usai bertahun teror. Warga Argos berpesta. Taurus ucap Amorphati, lalu bunuh diri sendirian. Hammerhead menatap langit cerah. Teringat janjiannya dulu. Dia pakai gaun usai badai reda. Sebelum pergi, dia tuang cairan pohon ke tanah kering, membangunkannya. Kilas balik. Baroness mengangkat jasad Anna dari laut dan menghidupkannya lewat elemen. Hammerhead ke pesisir Gaia, mendapati Anna menunggu berbaju merah sana.